Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 1905 74201077. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, dan jaringan komputer. Karakteristiknya, cybercrime kejahatan murni ialah di mana orang menjalankan kejahatan secara sengaja. Contohnya ialah pencurian data-data di sistem komputer. Cybercrime kejahatan abu-abu. Cybercrime kejahatan abu-abu ialah di mana kejahatan tersebut tidak jelas antara kejahatan pidana atau bukan karena dia menjalankan merusak tapi tidak merusak, mencuri ataupun menjalankan perbuatan perusuh mengenai sistem informasi ataupun sistem komputer tersebut. Cybercrime yang menyerang seseorang ialah di mana kejahatan tersebut dijalankan kepada orang lain dengan bentuk dendam ataupun usil yang bertujuan untuk merusak nama baik. Cybercrime yang menyerang hak cipta ialah di mana kejahatan tersebut dijalankan pada hasil karya seseorang dengan bentuk melipat gandakan, menjualkan, mengganti yang bertujuan untuk keinginan pribadi ataupun materi. Cybercrime yang menyerang pemerintah ialah di mana kejahatan tersebut dijalankan dengan pemerintah sebagai sasaran dengan bentuk teror, membajak ataupun membobol keamanan. Ruang lingkup kejahatan sesuai sifat global internet. Ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berselancar tanpa identitas, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Sifat kejahatannya bersifat non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Pelaku kejahatannya bersifat lebih universal. Meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu. Mereka yang sempat tertangkap adalah remaja, bahkan beberapa di antaranya masih anak. Modus kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, seperti teknik pemrograman dan seluk-beluk dunia cyber. Jenis kerugian yang ditimbulkan ialah unauthorized access, merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini. Illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti penyebaran pornografi. Jenis kerugian yang ditimbulkan ialah penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali pengguna komputer yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Baiklah, sekian dari saya, Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.